Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal. Ya, mungkin kita semua masih dalam sukacita menyambut Natal. Kita sudah merasakan perayaan Natal yang begitu luar biasa. Untuk itu mari kita berbagi sukacita Natal itu bagi orang samping kanan kiri kita dengan mengatakan selamat Natal sambil bersalaman. Iya, paling tidak yang tidak sempat mengunjungi satu dengan yang lain sudah boleh bersalaman. Supaya kita bersama-sama membagikan sukacita Natal itu sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah yang sungguh dikasihinya. Tema kita hari ini mengatakan dikuduskan dan dikasihinya. Masalo sia dipakaboro. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari melihat kehidupan dalam pembacaan kita di kitab Samuel. Kehidupan seorang muda yang bernama Samuel, yang diminta dalam doa oleh orang tuanya. Allah memberikan Samuel kepada Hana dan Elkana. Dan atas syukur mereka, dinampakkan bahwa Hana begitu menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat di pasal 1 ayat yang ke-28, dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Anak yang diminta saat itu hanya satu. Karena janji yang dinyatakan oleh Hana bahwa ketika Tuhan memberikan dia anak, dia akan juga menyerahkan kepada Tuhan. Hana mengindahkan janji itu. Dia menyerahkan kepada Tuhan melalui pengawasan Imam Eli. Hana memuji Tuhan, bahkan dia tidak merasa rugi. Anaknya ini diberikan kepada Tuhan, diserahkan secara khusus kepada Tuhan. Kalau kita melihat diserahkan secara khusus, maka anak ini benar-benar disiapkan. Anak ini benar-benar dikuduskan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikuduskan ini sama juga dipisahkan. Kalau kita melihat terjemahan aslinya dalam kitab Ibrani, dia mengatakan bahwa kudus ini kados, yang mengartikan bahwa dia dipisahkan, tersendirikan. Tidak bercampur dengan hal yang lain. Lihat saja kehidupan Samuel. Dia di bawah pengawasan Imam Eli, di bawah didikan Imam Eli, yang juga saat itu punya anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Tapi kalau kita lihat kehidupan Hofni dan Pinehas, apa yang dikatakan? Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 mengatakan bahwa dia menjadi orang-orang yang dursilah. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Padahal kita melihat bapaknya, Imam Eli itu, dialah yang mendidik Samuel. Tapi malah mereka yang tidak mengindahkan Tuhan. Malah mereka yang jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apakah Samuel ikut dengan mereka? Tidak. Dia tersendiri. Dia sungguh dikuduskan untuk melayani Tuhan. Dia memberikan kehidupannya untuk Tuhan. Lihat keteguhan hati orang tuanya. Saat dia menyerahkan dengan tulus. Lalu kalau kita melihat pembacaan selanjutnya, ternyata Samuel ini bukan anak tunggal.
Tapi Tuhan terus mengindahkan Hana, lalu memberikan lagi 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Tuhan tahu ketulusan hati Hana. Dia mau bahwa anaknya ini untuk Tuhan. Hanya satu Tuhan dia berikan pada Tuhan. Lalu Tuhan juga memberikan apa yang menjadi kerinduannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Samuel pun semakin hari dalam masa mudanya itu dia semakin disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Tentu ini juga yang menjadi harapan bagi orang-orang tua kepada anak-anaknya, bahwa dia akan besar, dia akan semakin disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Jangan terbalik. Jangan mengatakan disukai oleh manusia, tapi pasti belum tentu disukai oleh Allah. Tapi ketika disukai oleh Allah, terus menyatakan kehidupannya untuk Tuhan, maka dia secara tidak langsung disukai oleh manusia. Ini kehidupan Samuel yang mengajarkan bagaimana pertumbuhan dalam iman mempengaruhi kehidupan. Dia terus bertumbuh dalam iman. Dia terus mengenal Tuhan. Dan dia menyatakan diri bahwa dia ikut Tuhan. Lebih-lebih kalau kita melihat dalam Injil Lukas, kisah Yesus yang sedari kecil umur 12 tahun masih kanak-kanak. Tapi dalam kemanusiaan itu, dia menampakkan bahwa dia memang beda dari yang lain. Anak 12 tahun kalau masa sekarang, mungkin masih ada yang disuap. Dalam artian bahwa segala sesuatu harus disiapkan. Makannya harus disiapkan. Mungkin tasnya juga pergi sekolah harus disiapkan. Bajunya kalau mau pergi harus disiapkan. Tapi Tuhan menampakkan, Yesus Kristus menampakkan bahwa dalam kemanusiaannya, di usia yang masih kecil, 12 tahun ini, dia sudah bisa bertanya jawab dengan alim ulama, pembesar-pembesar agama. Dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini menandakan bahwa dalam pertumbuhannya sebagai manusia saat itu, orang tuanya juga mendidik dia. Tapi saat itu kita melihat bagaimana keraguan-raguan orang tua Yesus. Yusuf dan Maria, dia masih bertanya, kenapa engkau berada di sini? Kenapa engkau berada di bait Allah? Tapi apa yang Yesus katakan? Dia tidak mengatakan, oh iya ya, kenapa saya ada di sini? Tidak. Dia malah mengatakan, kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku memang harus di sini? Bukankah memang aku harus berada dalam bait Allah? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ini pengudusan, dikuduskan. Kalau kita melihat pengakuan gereja Toraja, kita ditebus sekali untuk selamanya. Dan dalam penebusan itu, kita terus dalam pengudusan Allah. Sehingga kita sebagai umat Allah yang percaya kepadanya, pasti dalam setiap minggu kita mengaku dosa. Karena kita hidup dalam penebusan itu. Dan kita harus hidup dalam kekudusan Allah. Dan tidak hanya dikuduskan, tapi kita dikasihinya. Dalam bahasa aslinya, ini memakai kata agape, yang mengatakan bahwa ini kasih Allah, kasih Yesus, yang tidak memandang muka, yang tidak menuntut balas. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia mengasihinya. Tapi Allah mengasihi manusia karena manusia ini merupakan makhluk yang rapuh, yang terbatas, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain Yesus Kristus.
Untuk itu dalam kehidupan sebagai manusia baru di kitab Kolose menganjurkan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Kolose dan juga menyatakan ini kepada kita semua yang hadir, bahwa ketika kita sudah menerima Kristus, maka hendaknya kita hidup sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Dikatakan bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini yang terkadang sudah mulai dingin, sudah mulai pudar. Orang sekarang sudah jauh dari yang namanya kasih. Padahal kita sebagai orang-orang yang ditebus, hendaknya kita bisa menjadi orang yang meneladankan karakter Kristus, yakni kasih. Sehingga hendaknya kita menyatakan belas kasihan, kita menyatakan kemurahan, menjalankan hidup kita dengan kerendahan hati, tidak dengan kesombongan. Mungkin kita punya banyak hal dalam dunia ini, tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita hidup rendah hati dan hidup dalam kelemah lembutan dan kesabaran. Bahkan ada sebuah relasi antara sesama manusia, dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mungkin kita yang hadir saat ini pernah merasakan, pernah melewati masa-masa bertengkar dengan tetangga, dengan orang-orang lain, dengan saudara. Biarlah mereka ketika mereka menaruh dendam terhadap kita. Tapi yang kita mau adalah kita terus menyatakan kasih kepadanya dengan kesabaran. Bahkan kita menyatakan pengampunan atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Yesus Kristus mengampuni kita atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Betapa besarnya, betapa berdosanya kita di hadapannya. Tapi apa yang dia nyatakan? Hanyalah pengampunan. Bukan karena manusia hebat, tapi karena kasih yang dia nyatakan. Bahkan dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau damai Kristus hadir dalam hidup kita, memerintah hidup kita, maka yakinlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ada hanyalah ungkapan syukur yang kita naikkan. Beberapa waktu yang lalu saya rebah dari motor, saya mengatakan bahwa ini kado Natal. Pas tanggal 25. Walaupun sakit, tapi saya katakan ini kado Natal. Teman saya mengatakan, bagaimana kado Natal kalau sakit? Saya katakan bahwa proses kehidupan yang diterima dengan sukacita, itulah Natal. Apapun proses hidup, itulah Natal. Kita saat ini masih berada dalam suasana Natal. Bagaimana kita memancarkan sukacita dari berbagai pergumulan kehidupan. Mungkin itu sulit, mungkin itu sangat-sangat susah. Tapi percayalah, kalau damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, yang ada hanyalah sukacita dan rasa syukur kepadanya. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, hendaknya sesuai dengan kebenaran Kristus. Kalau itu semua kita lakukan, maka Allah akan terus hadir memberkati kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Allah agar manusia hidup menurut anugerahnya.
Sehingga perbuatan menjadi identitas iman, bukan status sebagai Kristen yang dilihat orang sebagai identitas, tetapi perbuatan yang dilandaskan oleh kasih Allah. Itulah identitas iman sebagai umat Allah. Kita dikasihinya, sungguh dikasihinya. Dia sungguh mengasihi kita. Maka hendaknya kita sebagai manusia, kita juga mengasihi Allah melalui kehidupan kita. Kita lihat kehidupan Samuel, kehidupan Yesus Kristus. Di situ Allah menyatakan pertumbuhan yang didasarkan oleh ketaatan dan keakraban dengannya. Mereka tidak bisa melakukan hal demikian, taat kepada Allah, kalau dia tidak akrab bergaul dengan Allah. Bagaimana akrab bergaul dengan Allah? Hanyalah dengan firman. Hanyalah dengan Alkitab yang senantiasa kita pegang. Dengan doa, kita bisa akrab dengan Allah. Lakukanlah itu. Mereka menyatakan itu, maka mereka disukai oleh Allah dan manusia. Ketaatan dan keakraban menjadi dasar bagi orang percaya untuk memulai hidup yang berpadanan dengan iman. Itulah kehidupan yang dikuduskan. Itulah kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan. Hiduplah sebagai pribadi-pribadi yang terus berkenan kepada Allah, karena kita mengimani bahwa kita sungguh dikasihi oleh-Nya. Amin firman Tuhan.